Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga spin-off Lubu chapter ke-28, yang mana akan melanjutkan perjalanan Lubu ke negara Roma, di mana dia mencari sosok yang terkuat. Jadi akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana setelah kemarin Lubu mendobrak tembok dan terlihat anak-anak yang terkaget akan kehadiran Lubu. Di sini Narsiso yang melihat anak-anak ketakutan langsung membela anak-anak dengan berkata, "Aku mohon tunggu sebentar. Kedua anak ini hanya mengkhawatirkanku saja. Anak-anak ini sudah seperti adikku sendiri. Dosa-dosa mereka juga, dosa-dosaku juga. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Mendengar hal tersebut, Lubu hanya terdiam dan dia langsung berkata, "Kenapa kalian mencuri senjata milikku?" Di sini Narsiso menjelaskan, besok di Kolosium, sebuah turnamen diadakan untuk menentukan gladiator terkuat di dunia. Mendengar hal tersebut, Lubu langsung terkaget dan di sini Narsiso menjelaskan kembali, "Aku diperintahkan untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen itu sebagai pertunjukan untuk menghibur dirinya. Dirinya itu adalah menuju ke si Commodus, sang kaisar yang jahat menurut Narsisus." Nah, karena Lubu tertarik akan cerita Narsisus, di sini Lubu menyuruh Narsisus untuk melanjutkan ceritanya. Narsisus berkata, "Semuanya dimulai saat ayahku memberikan pendapat kepada Kaisar Commodus. Kekaisaran Romawi diambil alih oleh Kaisar Commodus setelah kematian pendahulunya, yaitu Kaisar Marcus Aurelius Antoninus. Kaisar Commodus lalu mengambil alih kekuasaan dan kini banyak orang yang menderita kelaparan. Pada saat itu, ayahku langsung memohon kepada Kaisar Commodus sebagai tanggung jawab sang bangsawan." Kemudian, panel pun berpindah memperlihatkan ayah Narsisus yang sedang mengungkapkan pendapatnya kepada Kaisar Commodus. Dia berkata, "Mengapa Anda tidak mengikuti pemerintahan ayahanda yang terhormat? Beliau adalah kaisar di zaman keemasan politik untuk rakyat." Dan terlihat Kaisar Commodus yang memerhatikan ayah Narsisus. Dan dia berkata, "Baiklah, aku mengerti, mendekatlah." Mendengar hal tersebut, ayah Narsisus sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Lalu terlihat, bukannya Kaisar Commodus mengiyakan pendapat dari ayah Narsisus, malah dia memenggal ayah Narsisus di depan matanya sendiri dengan berkata, "Ini pisau yang cukup bagus. Si sialan ini sangat nakal dan berani memberikan pendapatnya kepada aku yang seorang kaisar." Nah, setelah kejadian tersebut, keluarga Narsisu langsung dicap sebagai pengkhianat, kemudian mereka diserang oleh warga setempat dan harta-harta mereka dirampas oleh Kaisar Commodus. Lalu, ketika Narsisu akan protes ke Kaisar Commodus, di sini Kaisar Commodus memberikan pendapatnya dengan berkata, "Narsisu, aku akan memberikanmu satu kesempatan. Ikuti pertandingan penentuan gladiator terkuat di seluruh dunia. Dan jika kau menang, aku akan membangkitkan keluarga Rufinus." Di sini Narsisu menjawab, "Tapi aku tidak punya uang untuk menyewa seorang gladiator." Kaisar Commodus berkata lagi, "Kalau begitu, bukanlah lebih baik jika kau yang ikut pertandingan?" Dengan wajah meledek dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. "Anak si ikan yang berani memberiku nasihat. Apa kau itu kuat?" bertanya terhadap Narsisu. Narsisu pun yang mendengar hal tersebut hanya terdiam saja. Setelah Narsisu menjelaskan hal tersebut, di sini anak-anak menjelaskan, dia itu tahu kalau kakak Narsi tidak pandai berkelahi ataupun bermain pedang. Tapi tidak hanya itu saja, kakak Narsi sudah berkeliling Roma untuk mendapatkan sebuah senjata, tapi kami tetap saja tidak bisa mendapatkan senjata yang bagus. Kemudian, di sini terlihat Narsisu yang bangkit dan berkata, "Kami akan mengembalikan senjata ini." Anak-anak yang mendengar hal tersebut langsung terkaget. Narsisu pun melanjutkan lagi kata-katanya, "Ini bahkan penampilanku. Ini adalah penampilan dari keluarga Rufinus yang terkenal. Aku akan bertarung dengan baik di turnamen nanti dengan percaya diri." Mendengar hal tersebut, Lubu bertanya kepada Narsisu, "Turnamen itu apakah berisi orang-orang kuat?" Narsisu menjawab, "Ya begitulah,
Kudengar bahwa gladiator pilihan dari seluruh Roma akan berkumpul di sana. Mendengar hal tersebut, Lubu langsung menyeringai kegembiraan. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Dan terlihat Narsisu bersama anak-anak yang terkaget. Lubu pun berkata lagi, aku ingin bertarung dengan seseorang yang kuat. Aku datang dari ujung barat, Cina. Kemudian, panel pun memperlihatkan kembali pertandingan Titanomakhia yang diadakan sekarang. Dan dalam turnamen tersebut, terlihat dua orang wasit yang merupakan Koros bersaudara yang akan membuka pertarungan Titanomakhia. Mereka pun berkata, siapakah yang akan menjadi gladiator terkuat di Roma ini? Jawabannya yaitu di pertarungan ini. Apa kalian siap semuanya membuka pertandingan? Setelah itu, panel pun memperlihatkan Kaisar Commodus yang sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Dan dia berkata, aku jadi tidak sabar. Aku jadi membayangkan kalau darah prajurit terkuat dan organ tubuhnya akan tercabik dan melayang di udara. Pemandangan ini akan sangat cocok jika dinikmati dengan anggur yang berkualitas. Inilah sebabnya aku tidak bisa menghentikan turnamen gladiator. Kemudian, di sini diceritakan tentang fakta Kaisar Commodus yang dikatakan bahwa Kaisar Commodus muda yang baru berusia 20 tahun pada saat itu dan merupakan seorang pria berkulit gelap yang lebih menyukai pertarungan daripada politik. Kemudian, panel pun memperlihatkan para bangsawan, yang mana para bangsawan tersebut membicarakan sang kaisar. Mereka berkata, dia bertingkah lagi. Satu-satunya kegagalan ayahnya, 5 kaisar yang baik Antonius adalah Commodus itu. Dia membiarkan putranya mengambil alih kekaisaran. Pada tingkatan ini, kekaisaran Roma akan terus terjatuh. Itu sebabnya ini adalah kesempatan di turnamen ini. Commodus mengatakan bahwa keinginan pemenang akan menjadi kenyataan. Dan para aliansi bangsawan itu berkata lagi, ini adalah kesempatan untuk mengambil alih kekuatan kekaisaran dari sisi si bodoh maniak pedang itu. Yang kemudian memperlihatkan kembali taruhan para bangsawan. Namun di sini ada satu orang yang berkata, kita semua adalah rival, tapi mungkin kecuali satu orang. Dan semua mata tertuju pada Narsisus yang sedang memohon kepada Dewa Ares untuk melindungi Lubu. Nah, setelah itu, para wasit langsung mengumumkan para peserta yang akan bertarung di gladiator Titanomakhia. Dan mereka memanggilnya satu persatu dari mulai, hanya dengan mendengar namanya saja bisa membuat anak-anak menangis ketakutan. Sebuah kebanggaan dari kota Sparta, kota terkuat di dunia. Dia adalah gladiator Gripus dari afiliasi klan Porcius Roma. Yang kedua, Berserker dari sungai Nil yang telah melintas gurun dan sungai, lahir di Mesir Romawi, yaitu Amon, sang afiliasi klan Perginius dari Mesir. Yang ketiga, klan misterius orang laut yang telah menaklukkan Laut Aegea. Kekuatan bertarung gladiator, manusia ikan, yang diduga sebagai keturunan dewa laut Poseidon, yaitu Thanaos afiliasi klan Phoebus, Roma dan orang laut. Yang keempat, yaitu penunggang kuda legendaris yang pernah ditakuti oleh seluruh negeri di sepanjang penjuru kota Yunani, sang badai Saetian, Barbaroi yang terkuat, yaitu Luca afiliasi klan Claudius Scythia. Yang keenam, yaitu ancaman terbesar Roma dari barat, pria yang dipuja sebagai iblis berotot, dewa penghancur terkuat di Balia. Dia adalah Ephrones, sang afiliasi klan Cornelius Gallia Jerman. Yang keenam, rekor pertempuran yang tak terkalahkan, pendekar pedang legendaris tertua yang ada di arena. Dia adalah Sek dari afiliasi klan Julia Roma. Nah, pada saat peserta ketujuh akan muncul, di sini terlihat sorak riuh para penonton yang sangat luar biasa. Wasit pun mengumumkan, semua orang mengenalnya. Pria terkuat dalam sejarah kekaisaran, menjadikan dia salah satu gladiator di bawah kendali langsung Kaisar Commodus. Reinkarnasi Herakles yang membuat 50.000 penonton di Kolosium tercengang, pahlawan Roma. Dan dia adalah Octavius dari afiliasi klan Aurelius Roma, langsung di bawah naungan Kaisar Commodus. Dan pada akhirnya telah tiba sosok yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, sang peserta terakhir dari pertandingan gladiator ini. Wasit mengumumkan, dan ini yang terakhir, seorang kriminal dari ujung kekaisaran dinasti Han
underdog terhebat di turnamen ini, sang kuda hitam. Sebelum Lubu keluar, terlihat orang-orang yang terheran dan bertanya-tanya, siapa sih peserta selanjutnya? Dan akhirnya, dia adalah Lubu Hausen yang telah keluar. Lubu mewakili afiliasi klan Rufinus Cina. Nah, setelah tadi kita diperlihatkan para peserta yang akan bertanding di pertandingan Gladiator Titanomakhia, kita akan dibimbing kembali oleh para wasit untuk memperlihatkan bagian pertandingan yang akan terjadi, di mana terlihat para peserta yang terkaget sekaligus tercengang, termasuk Nuvisu juga. Dia berkata, tidak mungkin lawan bertarung Tuan Lubu yang pertama adalah yang ternyata di sini diperlihatkan Lubu melawan Octavius sang bawahan dari Kaisar Commodus. Kemudian panel pun memperlihatkan kembali Kaisar Commodus setelah melihat bagian pertandingan. Dia berkata, Narciso, aku tidak tahu di mana kau menemukan budak itu, tapi dia bukanlah tandingan Octavius milikku. Nah, untuk pertandingan pertama, kita akan diperlihatkan Lubu yang langsung melawan Octavius sang bawahan langsung dari Kaisar Commodus, dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Spin-off Lubu chapter ke-28 yang mana akan memperlihatkan pertarungan Lubu yang langsung melawan orang terkuat di Roma, yaitu Octavius, sang gladiator bawahan langsung dari Kaisar Commodus. Dan kira-kira akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!